Hello everyone, so let me introduce ourselves first. Jadi nama saya Shirin Valeri. Dengan partner saya, Stefanov Kastanya, we're here to explain you guys about peristiwa G30 SPKI atau yang biasa dikenal dengan peristiwa Gestapo. Okay, so why will we choose this topic? Kita memilih topik ini karena topik ini masih hangat dibicarakan oleh masyarakat, even though it's happened around 56 years ago, tapi tentu saja peristiwa ini masih menimbulkan luka dalam bagi masyarakat Indonesia. Oke, jadi apa sih peristiwa G30 SPKI itu? Nah, peristiwa G30 SPKI atau peristiwa Gestapo adalah peristiwa berdarah yang berlabel pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia pada malam tanggal 30 September sampai dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 ketika 7 perwira militer Indonesia dibunuh dengan beberapa orang lainnya dalam satu usaha kudeta. Kemudian kita akan melihat sedikit sejarah mengenai PKI yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Stefanov. Butir yang pertama, terbentuknya PKI berawal dari organisasi yang bernama ISDV yang didirikan oleh seorang kaum sosial Hindia Belanda, Henk Sneevliet pada tahun 1914. Butir yang kedua, pada tahun 1948, pemberontakan PKI maju terjadi karena dilatar belakangi oleh jatuhnya kabinet Amir Syafruddin. Butir ketiga, pada 1960, Soekarno mencetus sebuah slogan bernama Nasakom yang berarti nasionalisme, agama, dan komunisme. Butir keempat, para pesaing PKI pun merasa khawatir jika PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Sebab itu mulailah muncul gerakan-gerakan untuk menentang PKI yang dipelopori oleh Angkatan Darat. Jadi setelah mendengar tentang sejarah PKI, sekarang we will move on to latar belakang singkat dari peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini dicikal bakal atau diawali dengan pembentukan Nasakom oleh Soekarno, yaitu nasionalis agama komunis, yang merupakan 3 pilar utama yang berdiri pada politik Indonesia saat itu. Kemudian poin yang kedua itu adanya konflik TNI Angkatan Darat dengan PKI. Menurut PKI, TNI Angkatan Darat terlalu mengambil alih politik Indonesia, sedangkan TNI Angkatan Darat sendiri tidak menyukai dengan ideologi PKI yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kemudian, poin yang ketiga itu adanya isu Dewan Jenderal Kudeta. Hal ini diperkirakan dicetuskan oleh Dan Aidit. Isu Dewan Jenderal ini menyatakan di mana ada para jenderal yang ingin mengkudeta Soekarno karena pada saat itu Soekarno dinyatakan sakit sehingga nanti lumpuh atau meninggal. Setelah ada isu tersebut, kemudian PKI pun menculik para jenderal dengan tujuan supaya mereka mau menandatangani kudeta terhadap Presiden Soekarno, tetapi para jenderal tersebut menolak sehingga PKI pun membunuh mereka dan membuang mayat mereka ke dalam sumur di Lubang Buaya. Jadi nama para jenderal yang gugur tersebut adalah Ahmad Yani di Panjaitan, MT Haryono, Siswo Miharjo, S. Suprapto, S. Parman, dan juga Pierre Andreas Tendean. Oke, jadi 3 foto yang besar di sini yaitu di Panjaitan, Ahmad Yani, MT Haryono itu dibunuh di rumahnya masing-masing, ditembak. Sedangkan untuk 4 orang yang lain, Siswo Miharjo, Suprapto, Parman, dan juga Tendean itu diculik dulu, disiksa, baru dibunuh. Fun fact, di Panjaitan itu ditembak dalam posisi sedang jongkok berdoa. Kemudian Ahmad Yani itu ditembak setelah menampar pasukan Cakrabirawa. Dan Pierre ini adalah korban salah tangkap karena pasukan Cakrabirawa mengira Pierre sebagai Jenderal Ahmad Nasution. Sehari setelah peristiwa penculikan berlangsung, Letnan Kolonel Untung memerintahkan sejumlah pasukan bernama Divisi Ampera untuk menguasai Radio Republik Indonesia atau RRI. Upaya ini dicegah oleh Kolonel Sarwo Edi dan berhasil mengumpulkan pasukan merebut RRI hanya dalam waktu 20 menit. Operasi pencarian 7 jasad pahlawan revolusi ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur yang sebelumnya ditanam pohon pisang dan ditumpuki sampah. Anggota ABRI atau TNI bersama masyarakat sekitar Lubang Buaya bergotong royong mencari lubang tersebut. Selewat jam 3 subuh tanggal 3 Oktober, pekerjaan menggali galian tersebut dan masih dilakukan hingga kedalaman 10-12 meter. Yang kemungkinan salah satu dari penggali tersebut yang bernama Suparyono menemukan kaki manusia yang menjungkit ke atas. Setelah itu, proses penggalian dilanjutkan oleh para prajurit ABRI yang dipimpin oleh Soeharto. Para jenderal ditemukan saling bertumpuk di dalam sumur dan kepala menghadap ke bawah atau dalam hal ini posisi mereka terbalik. Diketahui jenazah Ahmad Yani dan DI Panjaitan yang berada di dasar sumur
dan jenazah Pierre Tandean yang berada di paling atas. Menurut salah satu prajurit yang mengangkat jenazah, kondisi Ahmad Yani menjadi salah satu yang sangat mengerikan. Jenazah Yani ketika ditaruh di tanah, lehernya langsung peluk dan nyaris terlepas. Setelah itu, isi perutnya juga keluar kemana-mana. Operasi Trisula merupakan operasi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka menumpas sisa-sisa gerakan 30 September 1965 PKI yang melarikan diri ke daerah Blitar Selatan. Sedangkan operasi Kikis atau operasi Pagar Betis adalah pergerakan militer yang bergerak di Timur Timur pada tahun 1981 yang melibatkan beberapa satuan TNI dan Wanra. Operasi Kikis 1 dilaksanakan dengan sasaran mengepung Gunung Matebian di sekitar Timur Tintin. We will move on to the big part. Sekarang saya akan menjelaskan hasil apa sih penyebab dari peristiwa ini secara rinci ya. Oke, jadi yang mendasari dari peristiwa ini itu adanya perbedaan ideologi di mana PKI sendiri sangat menginginkan negara Indonesia untuk menjadi negara komunis. Hal ini tentu saja bertolak balik dengan ideologi bangsa Indonesia, sehingga PKI pun memutuskan untuk melakukan usaha pengkhianatan. Jadi yang pertama itu adanya kedekatan antara Soekarno dan juga PKI. Di sini menampilkan petinggi PKI yaitu Dian Aidit. Nah, Soekarno saat itu melihat PKI sebagai partai yang sangat berpengaruh di masyarakat, sehingga Soekarno sendiri masih belum tegas dalam melarang PKI dengan ide komunisnya. Kemudian yang kedua yaitu adanya konflik internal dalam TNI Angkatan Darat, yaitu konflik antara Ahmad Yani dan Nasution, dikarenakan perbedaan gaya hidup serta perbedaan gaya politik. Ahmad Yani ini sangat luas sama dekat sama Soekarno, berbeda dengan Nasution yang mengkritik Soekarno secara terang-terangan karena menurutnya Soekarno masih belum bisa menyelesaikan pemberontakan dari Indonesia dengan baik. Kemudian kritikan Nasution ini dibalas dengan perkataan Ahmad Yani yang menyatakan bahwa Nasution sendiri sangat kaku dalam berpolitik. Selain kedua ini ada juga konflik dengan Soeharto, yaitu di mana Nasution diketahui pernah memecat Soeharto dan Ahmad Yani sendiri pernah menampar Soeharto. Jadi setelah itu ada juga penyebab lain, yaitu PKI yang menyusulkan pembentukan angkatan kelima atau pembentukan di mana buruh dan petani dipersenjatai. Tentu saja hal ini dilarang oleh Angkatan Bersenjata Indonesia atau TNI karena menurut mereka jika petani dan buruh dipersenjatai maka akan timbul kemungkinan perang sipil atau perang saudara. Hal ini pun menguatkan konflik antara PKI dan juga TNI Angkatan Darat. Nah, rakyat yang saat itu sedang mengalami berbagai pemberontakan pun menuntut untuk pembubaran Partai Komunis Indonesia. Kemudian ditambah dengan kabarnya tentang Soekarno yang sakit, kabar Soekarno sakit, dia dinyatakan bisa cacat dan meninggal, yang mendorong PKI untuk semakin mengambil alih politik Indonesia. Akibat dari kejadian G30 PKI ini juga mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. Pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap pendukung PKI secara besar-besaran. Bahkan pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-komunis pure. Dan selain itu akibatnya juga dari peristiwa ini yaitu adanya pembentukan kelompok anti-komunis, yaitu contohnya KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Belajar Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Teman-teman, kelompok pemuda yang tadi pun turun tangan untuk demonstrasi, didukung oleh beberapa mahasiswa juga yang menuntut untuk menurunkan kabinet Soekarno. Akibat yang sangat signifikan dari peristiwa ini yaitu dikeluarkannya surat Super Semar atau surat perintah 11 Maret oleh Soekarno kepada Soeharto untuk menertibkan dan mengamani kondisi masyarakat Indonesia yang sangat hancur. Tapi Super Semar ini disalahgunakan oleh Soeharto untuk mengambil alih jabatan Soekarno sebagai presiden. Kemudian pengambil alihan jabatan ini ketika Soeharto naik sebagai Presiden Indonesia, tentu saja adanya perubahan struktur pemerintahan, yaitu yang tadinya Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno berubah menjadi Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Hikmat yang dapat diambil dari peristiwa ini yaitu belajar dari pengalaman masa lalu, rekonstruksi ulang, mencegah hal yang sama terjadi dengan cara menguatkan integritas bangsa sebagai satu kesatuan yaitu Republik Indonesia.
Terima kasih telah menonton video ini.